والفرد وجميع الإناد وجميع كمان كتير كتكر وجميع كلام كار كسيل وجميع سادتنا علي بعلوي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم خاصة جميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة بأن الله يخلي درجاتهم بجنة ينفعنا بركاتهم وأسوارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل نية صالحة لنا وصلاحنا صالح لنا وحبيبنا بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatir lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa ilhamul malaikatul muqarrabin. Allahumma akrina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fattah ya alim. Ya Fatah ya Alim iftahana fatahan qariban. Allahumma nas'aluka ilma laduni wa masyrafa safi ya Wahhab ya Ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat walafiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita sebagaimana kita membaca di dalam kitab khusus ya Ummatul Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan tentang khusus yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah tidak memberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Alhamdulillah, salah satu keutamaan yang Allah berikan yaitu tentang al-fadl zuhdi fid dunya wa iqbal alal akhirat. Salah satunya keutamaan yang Allah berikan yaitu orang yang zuhud dengan masalah dunia dan juga wa iqbal alal akhirat, dan dia selalu mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Nah, ini subhanallah, memang kadang-kadang kita nak mengutamakan akhirat dibandingkan dunia ini agak berat. Tapi kalau seandainya seseorang yang tahu benar-benar kehidupan yang dia dialami di dalam dunia ini cuman ibarat kata kalau kita ni transit, ya, hakikatnya kita akan kembali kepada Allah, pasti seseorang itu akan berusaha untuk lebih condong di dalam akhiratnya dibandingkan dunia. Tapi karena kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang dinamakan hawa nafsu atau angan-angan, keinginan kita, sampai kita meninggalkan apa yang untuk kenikmatan di dalam akhirat. Nah, itulah sampai Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan di dalam kitab An-Nasihat Diniyah. Pernah kita bahas, katanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, la ya'riful qadr amal illa ba'dal maut. Tidak akan tahu seseorang itu untuk beramal kecuali ketika dia menghadap diri kepada Allah. Kalau dia memang tahu di dalam kehidupannya untuk beramal,
lebih condong lebih di akhirat, berusaha terus. Seperti kalau kita perhatikan ulama-ulama kita, orang-orang itu, ulama tersebut menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah, sampai mereka itu tidak sempat untuk memikirkan sesuatu urusan duniawi. Sampai pernah ditanya oleh, anak pernah bertanya dulu, kenapa kadang-kadang kita ni umat Islam teknologinya lebih rendah dibandingkan orang-orang Eropah. Kalau orang Eropah itu subhanallah, dia pacak membuat pesawat ini apa. Tapi pernah kita tanya, ya Syekh, katanya, kenapa kita memang condongnya, kenapa umat Islam ini banyak kalah dengan orang-orang Eropah di dalam teknologinya? Sampai dijawabnya cuman sedikit deh. Katanya, kita tahu hakikat di dalam kehidupan. Kenapa? Kita sibukkan fil akhirat. Dunia yang kita yang ini kan, kita cuman nikmati apa yang bisa kita nikmati dunia yang dibuat oleh orang Eropah. Tapi sisanya kalau kita tahu, kembalilah kita untuk beribadah kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran kan Allah jelaskan juga kan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dengan manusia itu kecuali untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Sampai pernah dulu di zaman Syekh Umar Muhdar. Syekh Umar Muhdar itu pernah ditanya, ya Syekh Umar, sakit ilmunya hebat Syekh Umar Muhdar. Katanya pada zaman dulu belum ada yang dinamakan pesawat terbang, belum ada yang dinamakan teknologi. Katanya Syekh Umar Muhdar itu yang terkenal dengan karamah ya Syekh Umar Muhdar di kota Hadramaut. Katanya, katanya ketika zamanku terdahulu, sebelum adanya namanya pesawat, aku bisa buat, katanya, Safinatut Thair. Katanya, aku mampu untuk membuat safina, katanya, kapal terbang. Katanya, laisa bil karamah lakin bi ilmi. Katanya, bukan dikarenakan dengan karamahku, tapi dengan ilmuku yang aku bisa. Katanya. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan ulama kita ni hebat, bisa dia untuk melakukan apa? Ibarat kata membuat teknologi itu bisa. Tapi mereka itu tahu tujuan hidupnya apa. Bukan untuk itu. Tujuan hidupnya yaitu untuk ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan, kalau seandainya seseorang itu tahu qadar amal yang dia lakukan di dalam dunia, maka pasti dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak kati manfaat sama sekali. Dia selalu berusaha bagaimana dia dapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau dia tahu ketika dia melakukan maksiat kepada Allah, dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan termasuk rugi. Pernah digisahkan, katanya, ada seorang ulama, katanya, dikatakan, ketika di dalam mimpinya dia bertanya, apa yang membuat kau menyesal ketika kau menghadap kepada Allah? Yang aku menyesal ni, katanya, dari sekian banyak cuman satu, katanya. Yang aku melupakan aku sebentar sama Allah, itulah membuat aku lupa, buat aku menyesal di dalam ketika menghadap diri kepada Allah. Subhanallah, orang yang cuman lupa sama Allah, kesannya nyesel. Bagaimana kalau seandainya memang kita melakukan naudzubillah dzalik yang tidak benar? Ini luar biasa. Wong yang lupa tidak merasa dianya sibuk, lupa, ingat sama Allah, itu menyesal. Bagaimana kalau wong yang memang melakukan maksiat kepada Allah, naudzubillah dzalik? Sama dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya darul amal wal akhirat darul jaza. Dunia ini untuk kita beramal, tidak kaget, kelak fil yaumul qiyamah baru kita akan dapat balasan. Dah kata di dalam sekarang ini kita kalau beramal langsung dapat balasan, tidak mungkin kita dapat amal ibarat kata kita sekarang kita beramal langsung kita dapat balasan, tidak. Tapi dunia ini tempat kita beramal terus, dah kata balasan sama sekali. Nah, ketika kita fil yaumul akhirat darul jaza,
Jadi di akhirat itu kaget kita cuma dapat balasan-balasan deh. Tidak katik lagi yang dinamakan solat, tidak katik yang dinamakan melaksanakan ibadah puasa, tidak katik lagi yang nak berzakat, tidak katik lagi yang untuk beribadah, tidak katik. Di akhirat kita cuma dapat balasan, kenikmatan atau azab yang kita dapatkan. Kalau kita orang yang disibukkan di dalam dunia kita untuk beribadah, maka balasannya akan dapatkan nikmat. Tapi kalau di dalam dunia kita melakukan maksiat kepada Allah, maka balasan juga azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, inilah. Jadi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bagi kita. Sudah kita diberikan gambaran oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita yang berpikir. Yang mana kita condong, untuk dunia atau akhirat. Ya tak? Pernah kan kita sudah bahaskan minggu yang lalu. Kenikmatan yang kita rasakan ini tidak mungkin lama sudah. Tapi kenikmatan hakiki yang Allah berikan itu akan selama-lamanya. Ya tak? Pernah kita bahas kalau seandainya sekolah itu umur dari SD masuk SD itu 6 tahun. Ya tak? Sebelum nak masuk 6 SD itu juga harus nak masuk SD sekarang ini umur 6 tahun. Dihabiskan dengan umur 6 tahun SD 12 tahun. Kemudian ditambah SMP dengan SMA. Itu menghabiskan 6 tahun. Berarti sudah kita menghabiskan 18 tahun. SMA. Belum kita nak ngambil kuliah. Ya, kuliah lagi kita nak ngambil. Habis kita nak ngambil kuliah. Habisnya kita ngambil semester berapa? Semester 1. Ada yang nak ngambil semester 2. Nah, itu dia bisa menghabiskan sampai umur kita 25 tahun. 25 tahun habis. Ya, itu juga alhamdulillah kalau setelah kita selesai sekolah perguruan tinggi langsung dapat kerjaan yang bagus, alhamdulillah. Tapi kalau belum dapat kerjaan yang bagus, sulit juga kita. Tahulah kita dapat kerjaan yang bagus. Sampai sudah dapatkan kerjaan yang bagus, 25 tahun sudah habis umur kita. Tinggal 25 tahun lagi kita mendapatkan kenikmatan. 25 tahun merasa nikmat. Makan, lemak, apa-apa kita lakukan. Kalau pergi sana, pergi sini. Karena kita punya daripada harta. Itu berapa? Cuman 25 tahun. Habis 50 tahun, umur sudah 50 tahun. Mulai makan nak ngurangi. Takut kena penyakit. Yang manis-manis mulai ngurangi, yang makan-makan kambing mulai ngurangi, takut darah tinggi. Akhirnya apa? Tak nikmat lagi. Nah, sebenarnya kalau orang yang selalu berpikir seperti itu, maka yang sebenarnya nikmat yang Allah berikan kaget kelak fil yaumil qiyamah. Tak takut lagi gitu. Nak makan kambing 10 kambing lagi pacak kita makan. Tidak rasanya naik, darah kita tidak naik. Nak makan apa pun yang lemak-lemak, tak mungkin kita kena kolesterol. Nah, tapi kaget nak sabar. Nah, sabar inilah bisalah kita menghadapi. Sampai dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki mengambil hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu keutamaan daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma basyara bihi sallallahu alaihi wasallam muqbila ala taatillah mustabirun fi ridha wa talabal jannah. Dikatakan suatu keutamaan daripada umat Rasulullah SAW memberikan suatu kabar yang mana untuk muqbil ala taatillah, untuk selalu kita mengharap untuk selalu taat kepada Allah, mustamir terus menerus ingin mendapatkan ridha dari Allah dan mendapatkan surga, mencari surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa dikatakan musyari ila maghfirah wa rahmah, dan mereka itu dianjurkan untuk bergegas untuk mencarikan maghfirah dari Allah. Nah, cara yang pernah kita bahaskan, yang cara kita untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, terutama di dalam bulan Rajab. Bulan apa? Bulannya Allah. Untuk kita memperbanyak taubat kepada Allah. Nah, taubat kepada Allah. Karena dalam salah satu hadis, at-taibu min dzambi la dzambah lahu. Bagi orang yang bertaubat kepada Allah atas dosa yang dia lakukan,
insya-Allah mereka itu tidak katik dosa sama sekali. Jadi benar-benar ya dak musabi apa dikatakan yusari'una ilal maghfirah, ya dak cepat-cepat minta ampun sama Allah. Dengan apa? Terutama dengan kita memperbanyak istighfar di dalam bulan Rajab, memperbanyak daripada duduk-duduk tempat orang-orang yang soleh, terutama di dalam majlis ilmu. Nah, ini untuk salah satu menghapus daripada dosa yang kita lakukan. Kemudian apa dikatakan oleh Sayyid Muhammad? Raghbah fil akhirat. Nah, ini jadi ada condong, ada keinginan untuk akhirat. Untuk akhirat itu lebih kita utamakan. Mulut di ahli dunia, dan kita akan jauhkan sedikit-sedikit daripada dunia. Itulah kalau orang sudah umur 40 tahun atau lebih 50 tahun, biasanya condong untuk dunia itu mulai berkurang. Kadang-kadang kalau orang yang dulunya mungkin dianya kerja ada kantoran, jadi kalau sudah pensiun, sudahlah, dalam umur sudah tua ini sisa nak dihabiskan dah untuk ibadah deh katanya. Nah, ini alhamdulillah ada pikiran seperti itu. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah tua masih jadi seperti apa? Seperti tua keladi. Ya, tambah tua tambah jadi. Nah, ini karena kadang-kadang dalam hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW sampai dikatakan oleh Habib Zain bin Ibrahim Smith di dalam ada kitab Fawaidul Mukhtar kalangan anak murid Habib Zain bin Smith, katanya kalau umur yang 40 tahun ya, tidak berubah ya, itu rainya itu sudah dipoles oleh syaitan, dipoles wajahnya. Maksudnya apa? Dipoles min ahli syuk katanya. Orang ini akan menjadi min ahli syuk sudah. Ya, tidak katik kebaikan atas dirinya. Dalam hadis ada juga, barang siapa yang umurnya 40 tahun tidak bisa mengalahi daripada perbuatan baiknya, ya, tidak bisa mengalahi perbuatan baiknya itu dengan perbuatan jeleknya, berarti kuatlah perbuatan jeleknya dibandingkan perbuatan baik. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Fahajju ilan nar. Maka pantas mereka itu dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sudah umur 40 tahun masih galak ngilo. Ya tak? 40 tahun masih tidak benar. Ya tak? Nah, kalau sudah 40 tahun tuh ke pucuk tuh sudah ingatlah sama Allah. Tak usahlah nak macam-macam lagi lah. Ya tak? Jalan deh lurus. Ya tak? Yang bisa mampu kita lakukan untuk beramal, amal. Ya tak? Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak benar. Nah, kemudian ja'a fil hadis qudsi, sampai dikatakan di dalam hadis qudsi, katanya ya Ibnu Adam tafrah, katanya li ibadi amla fi qalbi ghina wa amla yadihi rizqan. Ya Ibnu Adam la tub'at minni amla fi qalbi faqar wa amla fi yadihi syukran. Dikatakan oleh hadis qudsi oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu Allah yang jelaskan langsung dalam hadis qudsi, ya Ibnu Adam, dikatakan wahai Ibnu Adam, katanya tafrah li ibadi, katanya hendaknya engkau, katanya tafrah, selalu jangan kau kosongi apa untuk ibadah kepadaku min amla fil qalbi. Kalau seandainya engkau selalu, katanya selalu dianya gunakan untuk akhirat, hatinya itu lebih condongnya untuk akhirat, sering untuk ibadah kepada Allah, apa katanya amla fi qalbi ghina, maka orang tersebut akan dipenuhi dengan kekayaan hati. Jadi akan Allah berikan kekayaan dia. Kaya apa? Kaya hati. Ya, tapi sebaliknya wa amlak apanya wa amlak fi qalbi ghina wa amlak fi yadi rizqan. Kalau orang yang sudah muamalahnya sama Allah bagus, ibadahnya bagus, apapunnya bagus, maka Allah akan berikan, ya tak? Amla fi qalbi rizqan, Allah akan berikan rezeki atas dirinya. Itulah kalau wong yang muamalah. Kalau ada dalam hadis yang lain disebutkan, jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Maksudnya, mak mana kita menjaga Allah? Tak mungkin kita akan bisa menjaga Allah. Hifadzullah, hifadzullah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Maksudnya apa? Maksudnya jagalah hukum-hukum Allah, maka Allah yang akan menjaga kita.
Dari solatnya kita rapi, ibadahnya kita rapi, puasanya kita rapi, seluruhnya kita bisa menjaga hukum Allah, bisa menjaga haknya Allah, Allah yang akan menjaga kita. Nah, begitu juga katanya, ya Ibnu Adam, la tuba'idni, la tuba'id minni amla fi fagir kalbi, katanya, fagar. Katanya, wahai Ibnu Adam, katanya, jangan engkau jauhkan dirimu kepadaku, kata Allahnya. Jangan engkau jauhkan dirimu kepadaku. Amla fi qalbil faqar. Engkau akan dipenuhi daripada kemiskinan. Jadi Allah itu menjelaskan, kita kalau jauh sama Allah akan kita jadi miskin. Miskin apa? Miskin hati. Miskin ibadah. Tapi kalau kita dekat sama Allah, kita akan jadi ghina. Ghina apa? Ghina yaitu kaya dengan ibadah kepada Allah. Nah, sampai dikatakan kalau sudah miskin, katanya wa amla fi yadihi syukhran. Allah sibukkan urusan dia. Allah sibukkan urusan dunianya, disibukkan Allah, sibukkan Allah, sampai dia tidak sempat lagi untuk ibadah sama Allah. Kan kadang-kadang kita kan sudah pagi keluar, ya udah sibuk untuk kita mencari ke kantor. Sampai kantor nak balik macet. Habis macet di rumah, belum sempat istirahat, nak makan, tertidur, sudah hilang. Setiap hari kita itulah disibukkan oleh Allah. Repot dalam hari-hari kita. Kenapa? Akhirnya apa? Ini miskin. Walaupun kita hakikatnya nyelip dia kaya, banyak duitnya, apa-apa seluruh dia dapat, tapi miskin dia. Miskin apa? Al-miskin. Ya ada miskin di dalam fil qalbi. Miskin ketika dia menghadap diri kepada Allah. Tapi kalau orang yang disibukkan untuk ibadah kepada Allah, maka dia termasuk orang yang kaya. Kaya apa? Kaya ibadahnya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena Allah yang jelaskan di dalam hadis, yaitu atas lisan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi sibukkan gitu. Ya, ada kesempatan, itulah waktu pernah kita jelaskan kan, waktu ketika zaman corona, ya, dan penyakit COVID, ya tak? Oh, subhanallah, kita beraktivitas kita diberhentikan galau. Nah, itu kesempatan kita untuk ibadah. Ada hikmahnya, kesempatan kita ibadah, kesempatan kita untuk beramal, duduk di rumah, sibukkan untuk ibadah. Nah, untuk sekarang ini disibukkan lagi, bingung kita. Waktu kita disibukkan, perasaan nak bainal maghrib isya cepatnya waktunya, hari-hari cepatnya waktunya. Sibuk disibukkan. Kenapa? Karena orang itu sudah ibarat kata menjadi orang yang faqr indallah. Orang itu yang miskin ketika dia menghadap kepada Allah. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Sampai dikatakan oleh Rasul SAW, biqaulihi tafirruhu min humud dunya mastata'tum. Fa inna man kana fid dunya akbar hammina wala absallahu dai'atuhu wa ja'ala faqran fi ainihi man kana akhirat akbar himma ja'alallahu azza wa jal fi umuru ja'ala al-qina fi qalbi wa ma aqbala 'abdun bi qalbi ila Allah azza wa jal illa ja'alallahu qulubul mu'min tafidu ilaih habidu ilahi biruddud ila wa rahmah wa kana Allah azza wa jal ilahi bi kulli khair wa aslah. Nah, ini subhanallah dikatakan tafarrah. Jangan kita apa? Tafarrahu, ya tak? Keinginan, ya tak? Tafarruh, keinginan humud fid dunya mastata'tum. Kita ambil dalam pada dunia itu semampu kita deh, ya tak? Semampu kita. Fa in kana dunya akbar hamina. Sebelumnya kalau kita nak menginginkan dunia itu memang besar. Oh, keinginan kita ini, pengen ini, banyak keinginan kita. Tidak habis-habisnya. Tapi kadang-kadang keinginan kita itu bisa melupakan kita untuk ibadah kepada Allah. Ya, banyak gitu, pengen ini, nak berdagang deh kalau kau baca, sudah ini berhasil, pengen nak ini lagi, pengen ini berhasil, pengen nak yang ini lagi, supaya makmanulah dia dapat. Akhirnya pemikirkan itu deh setiap hari. Nah, absallah sampai dianya, ya kepada Allah, ja'ala faqr ainuhu. Dia jadi ketika dia menghadap kepada Allah, dia dalam keadaan kemiskinan, ya miskin, faqrab baina ainihi.
di antara dirinya kepada Allah. Nah, begitu juga bagi orang yang lebih akbar, lebih condong di dalam akhiratnya, ja'alallahu lahu min umruh, dan Allah jadikan seluruh umurnya perkaranya ja'alallahu ghina fil qalbi, kaya dalam hatinya. Nah, itulah kemudian dikatakan sampai dalam ucapan ba'dul ulama, katanya sampai Syekh Abu Bakar bin Salim dikatakan, ya dak, jadikan dunia itu khaddam bagi kita, maka ya dak, jadikan kita selalu kejarlah akhirat, dunia itu akan ngejar kita. Tapi kalau kita ngejar dunia, akhirat itu akan tinggal. Ya dak. Jadi maksudnya apa? Kita dianjurkan untuk ngejar akhirat. Kejar akhirat itu, ibadah, sholat, apa-apa, kejar. Dunia itu akan ngejar kita. Ngejar kita dia. Itulah kalau kita perhatikan ulama-ulama. Tak usah kita contoh ulama-ulama yang terdahulu. Seperti kita punya guru Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Subhanallah, dia dekatnya dengan Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dunia itu yang dekat dia. Sampai dunia itu nawari seluruhnya yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan disiapkan. Ya, sampai kadang-kadang di sana diganti lagi mobilnya, diganti lagi rumahnya, dibagus apa-apa. Karena kadang-kadang dia tidak butuh dengan baik. Sampai Habib Umar itu walaupun di rumahnya bagus, tapi dia masih di rumah yang lama maki. Hidup rumah lama, nikmati sebagaimana dia pondok anak-anak muridnya itu yang sulit, dia juga yang sulit. Walaupun dia dapat rumah yang bagus dibangun. Dunia itu ngejar dia. Nah, itulah menunjukkan gambaran kalau kita sudah kita kejar akhirat, dunia yang ngejar kita. Tapi kalau kita sudah mengejar dunia, akhirat itu pasti tinggal. Pasti tinggal sudah. Akhirat kita tinggal. Sampai dikatakan Syekh Abu Bakar Salim, ya dak, jadikan dunia itu pembantu kita. Jangan kita jadi pembantu dunia. Kita ini kan kadang-kadang banyaknya jadi pembantu dunia. Ya dak, ya mengikuti keinginan dunia, terus mengikuti akhirnya kita jadi pembantu dunia. Kaya juga tidak. Kadang-kadang dari pagi sampai sore cari duit. Ya dak, meninggalkan kewajiban. Sampai malam ada kesempatan buka lagi toko. Ya dak, sampai jam 10 malam. Jam 10 malam kalau pacak mall itu ibarat kata tidak tutup, laju lagi kalau baca. Ya dak. Nah ini subhanallah. Jadi akhirnya hilang. Amal ibadah kita ini hilang. Nah ini jadi diperbudak oleh dunia. Akhirnya kaya juga tidak. Kalau kita ini kaya lemak, ini kaya lah tidak. Waktu kita habis, umur kita habis kalau. Tapi kalau kita kejar akhirat, maka dunia yang akan ngejar kita. Nah ini yang dikatakan oleh ba'dul ulama. Sampai kalau wong dulu, itulah subhanallah, kalau kita perhatikan wong dulu itu berkah. Kenapa dikatakan wong dulu itu berkah? Wong dulu kalau sudah nak keluar dari rumah, itu tidak apa-apa. Thalabul halal itu wajib. Ba'da faridah. Mencari rezeki yang halal itu wajib setelah kita melakukan kewajiban yang kita ditentukan oleh Allah. Dulu wong dulu kenapa berkah-berkah? Dulu wong dulu dia pagi bangun. Setelah bangun sebelum dia nak ke pasar, biasa pasarnya jam 9. Sebelum dari pasar itu dia sholat duha dulu, zikir dulu, berwirid dulu. Setelah selesai aktivitas dia, zikir, wirid, apa-apa, sholat duha, baru dia ke pasar. Tidak masalah dia ke pasar mencari rezeki. Kadang-kadang sampai jam 4, sebelum jam 4 dia sudah mulai pulang, bergoyor pulang. Kenapa? Itulah batas, itulah rezekinya. Tidak ada nak maksakan dirinya. Batas itulah. Mungkin dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, itulah batas rezeki dia. Mungkin kalau dia teruskan, kok belum tentu dia dapatkan. Itulah rezekinya. Tiap hari itu setelah dia pulang, ya tak, kumpul, sholat, kumpul, baca kita dikit-dikit, sambil duduk-duduk amal diri, itu berkah. Sekarang ini dari ayam bekukuk sampai ayam nangkuk. Ayam bekukuk suat keluar pakai ayam nangkuk juga, ya tak, masih gitu. Tak tahu nak kerja apa, ya tak. Nah ini boleh kita nak ngejar mencari dunia, tidak masalah, tidak katik larangan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi
gunakan mencari dunia tersebut untuk jangan sampai meninggalkan akhirat. Atau dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya, jadikan akbar himmah fil akhirat li dunia. Lebih kita utamakan akhirat dibandingkan kita dunia. Nah ini, jadi kalau pacak akhirat itu lebih kita kejar dibandingkan dunia. Enggak ada. Ustaz, kita ni butuh. Ya memang butuh. Kadang-kadang bukan mahab. Ya, kadang-kadang orang yang dia mengaku kita ni kewajiban untuk mencari rezeki. Memang benar, wajib mencari rezeki. Tapi kalau kita tidak mencari rezeki juga untuk mungkin 1 tahun masih pacak makan. Kenapa? Hartanya banyak. Kecuali ketika zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia nak makan besok, mungkin besok nak nyari lagi karena hartanya terbatas itulah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia mencari rezeki 3 hari. Habis 3 hari dia duduk di rumah. Habis 3 rumah pergi lagi mencari dunia. Sampai 3 hari duduk lagi. Kalau kita ni mencari dunia, kalau pacak untuk 1 tahun masih kita belum mati. Enggak, masih banyak mengumpulkan. Kalau pacak lebih daripada 1 tahun. Tidak kita masalah duduk di rumah, tidak bergawe, tidak apa-apa, habis duit makan gaji kita itu mungkin tidak habis 2 tahun. Paling tidak berkurang baik. Tapi habis tidak. Tapi kalau dibandingkan zaman Rasulullah beda. Memang di zamannya Rasulullah kalau hari ini kita tidak bergawe, besok tidak pacak makan. Zamannya Rasulullah, sahabat itu tidak pernah menyimpan sampai 3 hari. Kadang-kadang memang lapar nih. Rasulullah itu 3 hari tidak makan, tidak keluar asap di rumahnya. Kalau kita pagi, siang, sore, malam, alhamdulillah tidak bergawe juga masih gitu. Nah ini subhanallah, mereka itu akan tetapi gunakanlah katanya untuk apa? Untuk kita wakana akhirat akbar himmah. Jadikan akhirat itu lebih kita hikmah, lebih kita semangat dibandingkan kita di dalam dunia. Nah, itu yang dikatakan oleh. Kenapa dikatakan kalau kita lebih condong ke akhirat, ja'allahu ghina fil qalbi, maka kita akan dijadikan kayu hati. Nah, kalau sudah kita di kayu hati, aqbal 'abdun fil qalbi ila Allah azza wajalla illa ja'ala qulubul mu'min nafa ilaihi. Fa ilaihi birud dan rahmah wa kana azza wa kulli khair wa asrah. Maka orang yang selalu dekat sama Allah, dihabiskan untuk dunia, maka Allah akan jadikan mereka itu setiap kebaikan yang akan datang atas dirinya. Cepat dia datang terus kebaikan terus dapat ada dirinya. Nah ini, jadi itu subhanallah, itulah yang dinamakan az-zuhud bidun dunya wa iqbal akhirat. Kita untuk zuhud di dunia dan iqbal fil akhirat. Sampai dikatakan oleh Rasul SAW, man kana dunya niyatahu farraqa alaihi bin ummu wa ja'ala faqran bainahu ainaha wa lam ya'ti bin dunya illa kutiba lahu wa ma kana akhirat niyatahu ja'allahu fi amruhu ja'ala al-ghina fi qalbi wa atad dunya wa hiya rahimah. Sampai dikatakan oleh Rasul SAW katanya, maka dunia niyatahu, kalau kita cuma di dunia untuk kita dapatkan niat untuk dunia sudah wa fagrah, maka pasti dia meninggalkan Allah, berpisah sama urusannya, maka ja'alallahu faqran, maka dia akan dijadikan oleh Allah miskin. Miskin apa? Ainahu, miskinnya walam ya'ti dunya illa katibalahu, tidak akan dia mampu, tidak dia akan mampu mendapatkan dunia, itulah sudah dicatat dunia itu atas dirinya. Karena kita dalam hadis yang lain disebutkan kan, kalau ilmu dengan dunia, kalau ilmu ini dikatakan al ilmu bita'allum, ilmu yang kita ini pelajari itu ilmu bita'allum, ilmu itu tidak pacak kita dapatkan kecuali dengan belajar. Tapi kalau harta pacak kita dapatkan tanpa belajar. Kenapa? Kita pacak dapatkan harta tanpa belajar, kedudukan tanpa kita usaha. Pacak. Kalau bapaknya itu
Ibarat kata raja, anaknya pasti jadi pangeran. Kalau bapaknya itu punya ibarat kata harta yang banyak, anaknya mewarisi harta bapaknya, pajak. Tapi kalau bapaknya alim, anaknya tidak belajar, tidak mungkin dia dapat jadi orang alim. Dia harus belajar, al-ilmu bita'allum. Kalau kaya bisa. Bapaknya kaya, banyak duitnya. Bapak dia tidak pernah begawi, tidak apa-apa. Kalau bapaknya meninggal, sudah waris dapat anak. Begitu juga kedudukan, tinggal dapat bayar bapaknya, anaknya. Ya, sedut julid zaman seperti apa? Muawiyah, seperti zaman Muawiyah dengan pengen anaknya, Muawiyah pengen anaknya si Z jadi raja. Ya, pajak. Tapi kalau seandainya ilmu ibadah bita'allum, dan ibadah tidak akan kita dapatkan kecuali dengan mujahadah, benar-benar lebih condong ke akhirat dibandingkan masalah duniawi. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini sesuai dengan maudhu kita. Maudhunya kita yaitu az-zuhud fid dunya wal iqbal al akhirat. Ya, kita duduk ibarat kata zuhud, lebih mementingkan, ya, lebih kita mementingkan akhirat dibandingkan dunia. Kenapa? Karena kalau ini mereka itu ulama-ulama kita, seperti kalau kita perhatikan Muhajir Ahmad bin Isa. Kalau kita baca sejarah, Muhajir Ahmad bin Isa itu dulu tajir luar biasa dan dihormati di kota Baghdad. Ya, Muhajir Ahmad. Tapi dia takut kepada anak keturunannya, tahan dia hijrah. Hijrah ke mana? Hijrah ke kota Hadramut. Apa nama Hadramut itu dulu? Hadir tapi mati. Hadramut, hadir tapi mati. Itulah yang dinamakan Hadramut. Kalau dulu, zaman dulu Hadramut itu, iya, gersang, dah katik kehidupan. Batu kalau hidup susah, banyu katik. Hadir tapi mati. Kenapa? Dia lebih lemak seperti itu katanya. Lebih disisihkan kehidupan daripada mereka itu sibuknya untuk ibadah kepada Allah dibandingkan sampai kepentingan daripada dunia. Walaupun dia butuh dengan dunia, tapi lebih mementingkan di akhiratnya. Itu yang dikatakan oleh ba'dum ulama mengambil hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nah, inilah sampai dikatakan man kana akhirat hamma ja'alahu Allah ghina fil qalbi. Jadikan kita semangat untuk berakhirat dibandingkan kita di dunia. Nah, ini insyaallah kita akan teruskan lagi, yaitu minggu yang akan datang, masih pembahasan tentang, yaitu sedikit lagi pembahasan zuhud di dunia wa fil akhirat, dan juga tentang masalah as-sabr, yaitu minal balayah, yaitu kita harus bersabar dengan bala yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas diri kita. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan diberkahkan di dalam kehidupan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.